Nikahnya nih saya yang dateng nih. Oh gitu, Ustadz Masya Abdul. Allah. Iya. Kacau nggak coba? Datang ya? Bukan datang aja jadi saksi. Bos. Jumatan kan biasanya kita udah siapin tuh ya. Dia kalau ngasih pasti 2.000. Dia masukin 2.000 itu jatuh. Dan ternyata di dalam 2.000 itu ada uang 100 ribuan. Nah, aku mau tanya boleh nggak, Pak Ustadz? Boleh. Kalau silakan. kita mikir kemungkinan terburuk, itu dosa gak? Apa termasuk mendahulukan Tuhan? Mendahului takdir begitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Find Your Pahala. Setiap langkah ada makna dan setiap cerita pasti ada hikmahnya. Dan hari ini saya ditemani oleh Ustadz Abu Fida dan tentunya Kak Icis. Bang Sandi. Thank you. Ricis sudah datang dan hari ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol nih. Siap. Ngulik-ngulik. Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Dari Bandung atau dari? Saya dari Bandung. Terima kasih udah jauh-jauh datang. Sama-sama. Aku nggak tanya dari mana. Oh, dari mana? Kak? Dari Cimehong. Ya, Tahu gak Cimehong? apa itu? Tahu kan? Masa Bapak nggak tahu Cimehong? Bukan. Masa tahu Cimehong? Nggak tahu. Nanti kita cari tahu bersama-sama lah. Nama daerah itu beneran. Oh bukan. Apa sih? Nama penjual itu toko kue. Tapi lagi viral. Oh gitu. Iya, gara-gara dia dikatain toko kuenya kotor. Jadi aku habis dari sana ngecek keberadaannya. Kotor. Enggak. Oh, ya mehong normal tapi. aja. Mehong kan mahal bukan? Iya sih. Ya kalau untuk kantong-kantong aku yang lagi kecil tipis ini ya mahal. Gue tuh jadi ngomongin Cimehong ya. Maaf. Itu enggak terletak di Jawa bagian barat itu. Oh iya. Iya, di Pik. Jauh. Luar Masya biasa. Allah, ya. Oke, saya mau langsung ke Kak Ricis saja. Boleh, nih. Pak. Ramadan setiap tahun kita alhamdulillah Allah pertemukan dengan Amin. Ramadan. Nah, tahun ini nih apa yang berbeda nih? Ramadan buat Kak Ricis. Buat aku yang beda banyak, cuman salah satunya yang beda adalah anak aku udah menjelang toddler. Kalau dulu kan masih umur. Ini nikahnya nih saya yang dateng nih. Oh gitu, Ustadz Masya Abdul. Allah. Iya. Kacau nggak coba? Datang ya? Bukan datang aja jadi saksi. Bos. Gila, dia special request, bayangin. Calon wakil presiden wakil. Astagfirullah. Oh gitu. Siap. Angle-nya masih bagus sebelah itu. Masih bagus. Oh, Pak. Ya. Jadi toddler terus. Ya, tahun ini toddler. Jadi agak repot. Aku lagi jaga kesini, dia lari kesini gitu. Jadi mungkin lebih membutuhkan banyak tenaga untuk menjaga anak sembari ikut puasa. Karena aku tuh ada salah satu penyakit di dalam perutku yang kalau misalnya puasa harus batal. Jadi mau gak mau siang-siang tuh harus minum obat. Oke. Gitu. Jadi ekstra gitu. Dan tapi kalau dari segi maknanya pasti kan dari tiap-tiap tahun tuh berbeda ya. Iya, beda. Kalau tahun ini aku lebih mengambil maknanya adalah penuh rasa syukur. Karena menurut aku kalau misalnya segala sesuatu tidak diawali dan tidak dilandasi dengan rasa syukur kayaknya berat ya. Pak Ustadz, jadi kayaknya apapun ya aku bersyukur aja lah gitu. Dan dari hikmahnya? Hikmahnya? Ya semua kita ambil aja hikmahnya, Pak. Segala sesuatu kita lihat dari pandangan yang terbaik gitu. Semua tuh masih general kalau semua itu. Semua itu yang mana semua kan? Iya, general. betul. Iya. Tapi kalau positive thinking seperti itu kan itu berhusnuzon ya. Husnuzon, benar ya. Iya. Bahwa takdir ini semuanya yang terbaik. Betul. Iya, pasti. Betul. Dan di Find Your Pahala ini kita memang melihat ya dari sisi pandang keislaman kita di bulan Ramadan itu kan setiap Ramadan harus terus lebih baik ke depan. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini saya sih selalu salut banget sama
Ricis ini karena dia tuh kerja keras banget. Ya. Amin ya Allah. Dan ya muter-muter terus sekarang sudah menjadi influencer yang salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Amin Masya ya Allah. Allah, amin. 36 juta 36 juta followers Oh, dan Masya Allah. ekosistemnya di atas 100 juta Amin lebih. ya Allah, amin. Dan banyak yang berpikir enak ya jadi ricis ya. Hmm. Semuanya jadi gampang, semua jadi murah, nggak ada yang mehong gitu. Ya Allah, si mehong Nggak ada yang lagi. mehong. Nah, ini kayaknya perlu dikulik nih di Ramadan yang penuh makna dan hikmah ini. Boleh. Perjuangannya sampai ke sini itu kan pasti ada ups and downs, Ke pasti kantor ada. ini. Iya ke sini ya. Kemana? Ini down. Kalau ke sini ke down Turun down kita down. tadi. Iya benar. Yang membawa kamu sampai ke titik ini. Yang membawa aku sampai ke titik ini. Mm-mm. Setelah apa yang udah aku lewati, setelah apa yang udah aku geluti dan menerima segala titipan Allah mungkin ya. Sama balik ke yang pertama tadi, penuh dengan rasa syukur. Terus aku tuh sebenarnya orangnya penasaran, Bang Sandi, Pak Ustadz. Jadi aku tuh selalu bertanya-tanya, aduh ntar ke depan apalagi nih, aduh apalagi nih, ntar aku harus gimana gitu. Jadi aku lebih ke yang kadang udah mempersiapkan dari jauh kemungkinan terburuknya, tapi kadang juga ya udah ntar pasti kayak gini, berarti ntar kayak gini gitu. Nah aku mau tanya boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Kalau silakan. kita mikir kemungkinan terburuk itu dosa gak? Apa termasuk mendahulukan Tuhan? Mendahului takdir begitu. Iya. Ya, bismillah. Kalau misalnya kita berpikir tentang takdir misalnya, memang Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila kalian mendapati ada satu majelis misalnya, dan di majelis itu berbicara tentang dua hal, maka segera tinggalkan. Apa saja? Yang pertama, majelis yang mana di majelis itu ada orang-orang yang menjelek-jelekkan sahabat-sahabatku. Ya. Yang kedua, majelis yang saat itu berbicara tentang masalah takdir. Takdir tinggalkan begitu. Nah, maka karena ini bicara tentang takdir, maka saya pamit dulu mau tinggalkan. Jangan dong, baru juga mulai, iklan belum masuk nih. Iya. Enggak. Maksudnya tanpa ilmu yang cukup. Karena takdir itu mengimani takdir itu bagian dari rukun iman kan? Ya, takdir baik maupun buruk. Takdir itu apa sih? Boleh nggak sih kita mikirin takdir? Sementara kita prepare for the worst kan gitu. Ya kan, hoping for the best pastinya. Tapi mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk boleh nggak sih? Boleh. Mempersiapkan untuk kemungkinan terburuk itu nggak menjadikan itu dosa. Itu tandanya kita mempersiapkan diri pada saat kemungkinan buruk itu terjadi kepada kita, maka kita nggak nyalah-nyalahin Allah. Alhamdulillah. Sudah siap gitu. Apapun itu, karena yang dilihat, jadi gini, hasil akhir itu Allah sudah tetapkan. Kan semua takdir kita, Bang Sandi, kemudian saya, Ricci, semuanya. Pada saat Allah sudah tetapkan, Allah ciptakan langit bumi, kemudian kolam, pena, kemudian Allah perintahkan pena itu untuk menulis semua yang akan terjadi dari awal sampai akhir. Termasuk ada ricis di dalamnya itu. Masya Allah. Apa saja yang dilakukan, ya anaknya berapa, nanti apakah ini lagi Bang Sandi jadi saksi atau gimana gitu, saya nggak tahu lagi kan. Mungkin. Iya, tapi Jangan deh. Take two. Jangan deh. Nah itu boleh saja, boleh. Tidak ada dosa di dalamnya, nggak ada dosa. Berarti nanti aku terusin. Terusin apa nih yang? Itu kan aku kadang suka mempersiapkan. berpikir aku misalnya ke depan nih, misalnya aku disuruh let's say beli bakso misalnya, so aku mikir enggak, ntar kalau beli bakso ntar aku muntah, ntar aku ini gitu. Oh, itu Aku overthinking. Aku suka mikir gitu soalnya. Iya. Ya takdir, sementara kita kan takdir sudah ditetapkan, ngapain dipikirin? Takdir, Jalanin aja. takdir tidak bisa diubah tapi nasib bisa diubah. Enggak juga. Nasib sama Nasib bisa. takdir. Iya, kan nasib kita bisa ubah. Nah, nasib itu kita dia nih. Ya, bedakan antara qadha dan qadar. Iya. Ya kan, qadha itu ketetapan Allah yang sudah tetap nggak bisa dirubah. Contoh, Teh Ria itu lahir dari orang tua yang mana? Itu kan nggak bisa dirubah. Hidungnya segini, Iya. ya wajahnya seperti ini. Itu hal-hal yang tetap yang nggak bisa dirubah. Ajal, kemudian rizki itu juga nggak bisa dirubah. Iya. Nah, ada kemudian di dalam hadis itu dikatakan ada dua lagi terakhir yang disebutkan. Ya, jadi dari segala sesuatu ini ada 4, ajal, rizki, kemudian amal perbuatan, dan dia itu ahli surga atau neraka. Dia ini bahagia atau sengsara. Nah, 2 yang di belakang ini ulama berbeda pendapat.
Kalau yang 2 depan nggak usah kita bahas, semuanya sepakat. Tapi ada ikhtilaf, perbedaan pendapat. Yang 2 belakang ini dikatakan bahwa qadar itu adalah takdir yang Allah tetapkan sesuai dengan ikhtiar seorang hamba. Jadi free will-nya di situ tuh. Dikasih dulu kesempatan hambanya mau ngapain, A atau B. Jalan hidup kita kan semuanya selalu ada 2 pilihan. Betul. Bahkan lebih. Kalau ambil ini nanti skenarionya ini. Kalau ambil ini skenarionya ini. Nah, yang biasa sudah main film bikin 1 skenario aja, cabangnya nggak banyak, itu mumetnya kayak gimana ya kan? Kan 1 pemeran utamanya. Nah, sementara kita semua ini adalah pemeran utama di kehidupan masing-masing. Di Bang Sandi, kehidupan Bang Sandi sebagai pemeran utamanya. Kita cameo, figuran. Kadang lewat, kadang ngobrol, kadang enggak, begitu ya. Di saya juga begitu, saya yang pemeran utamanya. Bayangkan Allah membuat skenario kehidupan dari sekian banyak manusia dengan cabang-cabang lagi apa yang dilakukan. Free will-nya di sana. Saat dia lakukan ini maka akan terjadi ini. Nah, yang menjadi kesepakatan ulama bahwa Allah tahu nggak kira-kira apa jalan yang mau diambil? Kita Iya. Tahu lah pasti. Karena Allah tahu apa yang terjadi sama hambanya yang ini nih. Iya, dia kan pilih Allah yang ini nulis. akan begini. Betul. Itulah kenapa takdir itu tetap diikat dengan takdir yang besar. Apa yang dia lakukan saat itu Allah sudah tahu dan itu sudah dituliskan juga. Dia akan ngambil ini nanti begini. Dia akan ngambil ini tapi begini. Nah, itu dia. Jadi 2 hal ini yang belakang masih bisa kita upayakan. Menariknya, sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau gitu, kalau kita udah jadi ahli surga, takdirnya ngapain sholat?" Tuh ujung-ujungnya masuk surga, benar gak? Iya. Rasulullah kemudian mengatakan, "Apakah kamu tahu kamu ahli surga apa ahli neraka?" Kan gak tahu juga. Jadi 2 ini masih bisa diupayakan. Kalau yang 2 di depan ini, itu udah saklek, udah gak mungkin berubah. Masya Allah. Gitu. Jadi Kita panggil ini dia Ustadz Maulana. Jadi kalau kita lihat kan ini misalnya berkaitan dengan rezeki. Ini banyak sekali teman-teman saya sebagai entrepreneur juga bertanya gitu loh. Kita buat apa upaya kerja keras, tapi kan udah ditentukan semua. Rezeki tidak pernah tertukar. Betul. Padahal itu masuk ke tadi yang kadarnya itu sesuai dengan ikhtiar. Betul ya, Ustaz? Kalau rezeki itu beda pemahamannya. Karena rezeki itu masuk dalam qada. Rezeki itu betul tidak akan bertambah, Bang. Sepeser pun nggak akan bertambah. Bang Sandi nih rezekinya selama hidup berapa? 500 triliun misalnya ya. Itu nggak akan berubah jadi 501 atau nggak akan berubah jadi 499. Tentu rezeki ini dikonversi, bukan hanya jumlah uang yang dimiliki kan. Betul. Kita sehat, punya pasangan, diberikan anak dan lain-lain. Itu kan rezeki juga bentuknya. Itu kolektif lah. Kolektif, betul. Sebanyak itu misalnya. Nah, ada 2 mahasiswa nih di Al-Azhar, Kang. Ini teman-teman juga yang apa ya, mereka saling berdebat masalah itu tuh. Loh, kalau rezeki udah ditetapkan ngapain? Karena ada dalilnya. Wah, kan bicara dalil yang namanya ustadz-ustadz lah kira-kira. Di Az-Zariyat dikatakan bahwa ya wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Udah tercatat di langit itu untuk rezeki kita. Ngapain? Itu sama tuh kayak tadi itu. Ngapain kita usaha? Nanti dulu, ayat ini diikat dengan ayat lain. Yaitu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini ayat perintah untuk kerja, Bang. Betul. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham gitu. Bahwa yang dipanggil ayuhan nas itu seluruh manusia, bukan hanya yang mukmin saja, yang muslim saja. Yang non muslim juga dipanggil sama Allah. Bahkan yang nggak percaya adanya Allah sekalipun ya, yang ateis misalnya dipanggil juga. Kalau mereka kerjanya benar, dan hasil yang dari kerja benar itu dibelikan untuk hal-hal yang benar bagi mereka, maka dia akan dapat manfaat. Walaupun mereka bukan orang muslim. Tapi bedanya dapat manfaat mereka hanya di dunia saja. Di akhiratnya enggak. Ini yang membedakan. Maka nggak heran ada orang yang non muslim mungkin kayak Bill Gates misalnya ya. Waduh, makin berbuat baik makin banyak dikasih. Ditambah. Itu memang sengaja Allah berikan semua di dunia supaya nanti di akhirat Allah katakan kan udah selesai di dunia semuanya. Itu dia. Nah, itu pada saat kemudian dia ada perintah kerja, maka sebetulnya yang dimohonkan bukan rezekinya, bukan jumlahnya. Saya termasuk salah seorang pengikut dari Gus Baha lah dalam masalah pemikiran tasawufnya itu. Dan
nggak pernah minta kepada Allah, ya Allah, hamba mohon berikan rizki hamba, ya Allah, berikan rizki. Nggak, disclaimernya gini. Orang yang nggak nyembah Allah sekalipun rizkinya tetap dikasih nggak? Iya. Tetap dikasih. Ngapain diminta? Iya. Sesuatu yang udah Allah kasih. Kayak kita nih udah janjiin sama anak kita, nanti ayah kasih ya 100.000 misalnya. Ini anak ngerengek terus, ayah 100.000, ayah 100.000, 100.000, lama-lama kesel kan? Nggak jadi deh. Nggak jadi deh, mendingan itu analoginya lah, gampangnya begitu. Jadi apa yang dimohonkan untuk rezeki ini? Keberkahan di dalam rezeki kita. Walaupun berbeda rezeki yang dititipkan antara saya, Teh Ricis dengan Bang Sandi, tetapi pada saat keberkahan itu ada di dalam rezeki saya, angka yang mungkin kecil ini secara kumulatif, secara dilihat secara kacamata Allah itu jauh lebih besar daripada angka yang besar. Itulah keberkahannya. Itulah keberkahan. Karena nilai angka yang di rekening itu sesungguhnya belum jadi milik kita, walaupun di rekening kita. Itu milik Allah. Kan belum kita nikmati. Mungkin milik aku. Iya, bisa jadi. Salah satunya begitu. Iya. Posat, masa aku belum minta tapi udah dikasih. Atau itu jawaban doa-doa sebelumnya. Kayak misalnya ini kan udah mau puasa. Aku belum minta sesuatu untuk nanti puasa. Misalnya ibarat kata aku belum minta mau buka puasa pakai kolak misalnya, tapi Allah udah ngasih. Nah, itu kita nggak usah minta tapi dikasih. Betul. Berarti jawaban dari doa-doa yang lama, atau ya udah gak usah minta ntar dikasih. Ya. Jadi sebetulnya itu jawaban dari tadi kalimat Teh Ricis, bahwa selama ini bersyukur ya enggak? Iya. Iya kan? Iya. Tahu enggak? Asyukru quyudun ni'mah, asyukru suyudun ni'mah. Syukur itu akan mengikat nikmat yang ada. Jadi nikmat yang Allah berikan sama kita, pada saat kita bersyukur nggak diambil sama Allah, tapi ditetapkan, nggak akan dicabut. Asyukru suyudun ni'mah. Syukur ini akan memancing nikmat yang belum dikasih sama kita. Masya Allah. Jadi belum diminta Allah udah kasih, belum diminta kasih. Karena apa? Pandai bersyukur. Maka diberikan nikmat itu. Begitu. La in sakartum lazidanakum. Masya Allah. Masya Allah. Wala in kafartum Inna ada bila syadid. Inna Allah masobirin. La tahzan. Manjat dah wajat. Aku bisa bahasa Arab. Itu artinya berarti kalau kita rajin bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya itu. Iya betul. Masya Allah. Betul. Ayo kita bersyukur. Jadi kolaknya nambah dan takjilnya juga ikut nambah. Salah satu yang beliau lakukan nih, yang saya juga dapat bocoran-bocoran, bisikan-bisikan kanan kiri depan belakang atas bawah. Apa tuh Pak Ustadz? Nggak pernah tinggal sholat duha. Masya Allah. Rajin puasa sunnah. Masya Allah. Nah, itu dia. Ya, itu syukur. Rasulullah mengatakan memang salah kalau aku bersyukur kepada Tuhanku. Betul. Ini dia. Makanya Allah berikan terus begitu. Hebat. Bang Sandi hebat. Ricis yang hebat. Masya Allah. Iya, Katanya banyak saya tahu. Banyak pertanyaan ke. Ini kayaknya bintang tamunya ke sini deh. Gimana bang? Enggak. Saya penasaran. Saya mau elaborasi tadi pertanyaannya. Boleh, apa? Kan pasti yang namanya seorang Ria Ricis. Iya. Itu kayaknya udah nggak punya kehidupan pribadi deh. Ih, kata siapa? Kayaknya, makanya ini nanya. Iya. Ya, kan saya jalan-jalan di pasar di mana-mana enak. Gak bakal ada tuh dari ujung sampai ujung minta foto lah, belum yang nyubit lah, belum segala macam kan gitu kan. Terus setiap mau posting apapun dipikirin. Bener dong? Iya. Nggak mungkin nanti posting pakai daster begitu. Nggak mungkin dong. Nggak, ya kalau kan? jualan daster nanti aku posting daster. Kecuali itu sesuai ya. Saya briefing aja. Iya, berarti kan mempersiapkan. Ini kan yang banyak netizen nggak tahu nih. Orang-orang di sana nggak tahu. Itu kan ada pengorbanan di sana. Apa pengorbanan terbesar seorang Ria Ricis yang mana dia korbankan hal ini untuk kegiatan dunianya gitu, yang disesali, ada nggak? Yang disesali enggak. Aduh, coba ya, enggak. Yang ini jangan gitu, misalnya. Nggak ada. Enggak. Atau apa hal yang paling merasa dikorbankan oleh Ricis untuk kemudian bisa mendapatkan follower sampai 36 juta begitu? Kalau dikorbankan, pengorbanan maksudnya dikorbankan itu bukan dalam arti kata negatif. Kayak misalnya salah satu contoh yang kecil-kecil, misalnya kayak sekarang aku lagi bangun rumah, aku ngorbanin
nggak beli apa dulu, aku nabung dulu apa dulu, atau misalnya kayak kemarin harusnya ada kerjaan apa, tapi aku harus nemenin anak aku ke sekolah, jadi aku kehilangan, beberapa yang udah deal, Oke. gitu-gitu aja, hal-hal yang kecil. Oh, normatif ya? Iya, aku orangnya nggak berani ngambil hal-hal yang besar, takut Hmm. takut gagal. Aku takut gagal kenapa ya? Takut gagal aja segini ya? Hah? 36 juta followernya takut Kan gagal. banyak kegagalan yang lainnya, Pak Ustadz. Tapi Iya. kegagalan itu kan adalah bagian dari kesuksesan, betul ya Ustadz ya? Betul, betul. Dan sebetulnya karena kalau kita mencoba terus, gagal itu bukan berarti, kita belum mencapai. Tapi Hmm. kan kegagalan itu adalah anak tangga. Setiap Betul. kali ada kegagalan. Makanya di bisnis, mungkin juga bisa dikupas dari sisi agamanya, kita dianjurkan untuk mencoba lebih awal dan gagal lebih awal. Karena kalau gagal lebih awal gitu bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi ilmu yang akan berguna bagi kita di kemudian hari. Jadi kalau bisnis kita semakin besar, kita justru belajar dari kegagalan-kegagalan. Dan saya nih membangun bisnis waktu itu, banyak yang lihat hanya dari sisi positifnya aja, tapi banyak juga perjuangan, merasakan jatuh bangun. Pasti. Dan sama juga kayak di politik juga begitu kan. Iya. Tapi kita nggak boleh berhenti mencoba, dan kalau takut gagal itu sih semuanya juga sama. Karena biasanya takut gagal itu karena kita nggak memiliki confident, keyakinan yang sebetulnya di-build kalau kita memiliki knowledge-nya, memiliki ilmunya. Iya, betul. Memang Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala taqfu ma laysa bihi 'ilm, ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi kata Allah, jangan kalian mengikuti sesuatu, memulai sesuatu lah ya, tanpa ada ilmu pengetahuannya dulu. Jadi jangan ikut-ikutan, jangan taklid gitu, ikut-ikutan. Teman-teman hijrah dia. Teman-teman hijrah buka kuliner. Padahal masak nggak bisa, beli apa-apa juga nggak tahu ya. Sehingga akhirnya dia jatuh. Pada saat jatuh yang disalahkan siapa? Allah. Wah, hijrah teman saya sukses kok saya enggak. Iya, karena Hijrah dia ikut-ikutan. berhasil kok saya enggak. Ikut-ikutan. Taklid. Kata Allah jangan, kalau nggak punya ilmunya jangan. Iya. Kalau dia belum betul-betul yakin jangan. Karena terkadang orang hijrah itu niatnya beda-beda. Orang berubah, niatnya beda-beda. Dikatakan ada orang yang waktu itu berubah gara-gara mencari penghidupan yang lebih baik. Ada. Jadi waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, nggak semuanya beriman kepada Nabi. Enggak. Ada yang hijrah gara-gara mengikuti wanita yang didambakannya. Iya. Sampai-sampai orang ini ngetop. Ngetopnya gara-gara itu ya. Gara-gara niatnya itu. Bahkan dia dinamakan, jadi ada seorang wanita namanya Ummu Qais waktu itu. Ummu Qaisnya hijrah. Ini laki-laki karena naksir nih. Lah, kok dia pergi? Saya ikutan pergi hijrah juga. Maka orang ini dinamakan atau diberikan gelar Muhajir Ummu Qais. Orang yang hijrah gara-gara Ummu Qais. Karena orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan gitu. Jadian nggak tuh sama Ummu Qais? Nah, kalau dari hadis ini dikatakan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, berarti dapat tuh kayaknya. Iya. Emang Bapak mau jadi saksi lagi? Enggak, ini jadi kan kepo aja. Oh iya. Kan perjalanannya jauh loh. Iya. Itu pengorbanan berarti namanya, Super Bang. pengorbanan pasti itu kan ya jatuh bangun 7 hari 7 malam jalan kaki, panas terik, malam dingin. Betul. Tapi pada saat Itu cinta tuh. Ya harus Ikutin dikejar, Ummu kalau cinta Qais. harus pengorbanan. Masa ya cinta mau model ngomong doang ya nggak bisa. tapi kemarin masalah cinta nih, saya baru bahas sama istri saya. Oh, gimana tuh? Iya, jadi ternyata Menarik. pada saat kami melihat, saya lihat istri melihat saya, kita ngobrol nih. Ternyata di antara kita udah nggak ada cinta. Ya, kok gitu? Iya, nggak ada, betul. Dan istri saya mengakui udah nggak ada cinta di antara kita. Karena perasaan yang kita miliki itu beyond love. Aduh, maksud bisa. Cinta, kalau orang masih bicara cinta itu remeh banget di bawah. Tapi kita udah bicara beyond itu, di atas itu. Saat kita ada higher meaning, itu tanpa cinta, itu bisa jalan. Higher meaningnya apa ya? Itu yang perlu
kita bikin love map-nya masing-masing gitu. Nah, ini ya menurut kami lah kira-kira begitu. Karena kan masing-masing pikiran orang beda-beda Betul, kan. betul sekali. Sementara their maps, pikiran mereka itu kan bukan our territory. Betul. Padahal pasangan udah hidup bersama-sama udah 30 tahun, 40 Masya tahun. Allah. Tapi Masya Allah. nggak kenal satu sama lain, bisa nggak? Bisa. Ih. Di ujung udah 30 tahun ternyata aku kok kayak nggak kenal kamu nggak kenal aku. Banyak yang kejadian kayak gitu. Banyak, betul. Dan akhirnya memutuskan berpisah. Nah, itulah kenapa kita perlu memahami firman-firman Allah. Terutama Ramadan ini kan. Ramadan ini adalah bulannya Quran. Bahkan imam-imam besar di bulan Ramadan menutup kitab-kitab fikihnya, padahal mereka hafal Quran, ya. Mereka tetap membaca Quran minal mushaf, dibuka mushafnya, padahal hafal Quran. Bukan hanya itu, kajian-kajiannya ditutup, yang lain-lain hanya mengkaji Al-Quran saja. Itu untuk kehormatan kepada bulan Al-Quran ini, diturunkan ayat Al-Quran. Nah, kalau kita baca di sana, kita bisa paham bahwa pernikahan itu ya bukannya pendaratan jasad. Litaskunu ilaiha, itu kata Allah. Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri untuk jadi pasangan kita, untuk litaskunu ilaiha, untuk menjadikan dia tentram, nyaman, condong hatinya kepada pasangan. Jadi pendaratan hati, bukan jasad. Kenapa nggak dikatakan litaskunu ma'aha, agar kalian bisa hidup bersama? Karena sekarang fenomenanya banyak orang hidup bersama, tapi hatinya ternyata tertambat pada mantan terindahnya. Ya. Waduh, berat. Terburuk. Tinggal bareng-bareng, tapi WA-nya Nggak ikutan. iya. Nggak ikutan. Kan ada tagline-nya tuh, Bang. Jangan bangga ditanya udah makan atau belum, karena pasti kalah sama yang ngapus chat katanya. Pak Ustadz gaul juga ya. Gen Z. Subhanallah. Ya gitulah. Keren. Ricis, Apa, kan kenapa, Pak? banyak nilai-nilai Islami nih. Ada nggak tips buat anak-anak muda untuk bisa menjaga nih di tengah situasi hingar-bingar? Ya kita mungkin masuk Ramadan kita lebih ini, tapi kalau di luarnya kan orang sudah semakin lupa, apalagi di dunia yang sangat gemerlap seperti di dunia seorang influencer. Recharge, ibadah. Karena menurut aku kita ngelakuin segala sesuatu harus selalu dilandasi dengan ibadah ya. Berdoa, harus selalu melibatkan Allah. Karena kebanyakan tuh orang-orang zaman sekarang mendahulukan yang lain dibanding ibadahnya. Misalnya udah waktu sholat tapi dia harusnya kerja, tapi harus jam sholat, dikejarnya yang duniawi dulu, ibadahnya nanti-nanti. Nah kalau menurut aku itu kayaknya kurang etis ya. Jadi untuk anak muda kita harus mendahulukan Allah yang memberikan segalanya buat kita, jangan mendahulukan duniawi menurut aku. Cuma kan orang beda-beda ya Pak Ustadz ya. Ada yang bilang ya udah nggak apa-apa, ada yang bilang harus ini. Cuman kalau menurut aku itu, karena yang udah aku jalanin sampai detik ini itu sangat amat manjur aja buat aku gitu. Sama kalau aku tuh ada namanya sedekah subuh Pak Ustadz. Jadi aku sering lihat-lihat di TikTok juga banyak yang ngikutin sedekah subuh tuh. Jadi kalau aku tuh bangun subuh, abis sholat aku punya celengan. Aku punya celengan yang sebelum aku masukin duit buat nabung, aku doa, ya Allah aku pengen bla 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 bla, aku masukin gitu. Nanti kalau misalnya doanya dijabah, kadang uangnya aku suka bagi-bagiin orang gitu. Jadi sebagai reward untuk doa aku dijabah gitu. Kalau aku gitu. Little things yang ini bagus ya Ustadz. Iya, menarik. Hal-hal ringan, hal kecil yang menurut aku buat aku semangat gitu. Karena kan kadang iman orang naik turun ya Pak Ustadz. Aku menyadari kadang iman aku juga naik turun. Jadi kadang untuk nge-recharge-nya aku suka kayak gitu. Itu enggak dosa kan Pak Ustadz? Enggak. Ada yang menarik lagi. Ini mau tambah berkah lagi. Mau. Masya Allah. Mau. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan cara sedekah yang keren nih. Sedekah subuh itu sedekah yang paling top. Dilakukan di waktu subuh. Emang udah top. Tapi ada lagi yang lebih top nih. Jadi gini, Quran mengajarkan kita kalau sedekah itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi kan? Iya. Ya. Nah, orang sedekah itu ada kecenderungan pada saat dia bersedekah
itu bibir nih gatel mau ngasih tahu orang. Untuk melihatkan kepada orang tuh gatel banget. Sekarang mungkin enggak, 10 tahun lagi bisa tuh. Dia sedekah. Iya, dulu saya nyumbang sana tuh. Wah, ini mah masjid gara-gara. Wah, gara-gara itu. 10 tahun dia udah tahan, tiba-tiba gugur pahalanya di hadapan Allah. Nah, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengajarkan begini. Beliau selalu membagi sedekah itu 2 kali di waktu siang, 2 kali di waktu malam. Jadi sedekah bisa siang bisa malam, ya. Jadi misalnya gini, Teh Ricis punya uang atau biasa sedekah sehari 100.000 misalnya. Bagi 4. 25.000 dong satu bagiannya. Nah, 25.000 yang pertama sedekahkan di waktu pagi, subuh ya, atau pagi hari, yang mana disedekahkannya ini secara diam-diam. Orang nggak ada yang tahu. Yang kedua terang-terangan, biar orang lihat, teng gitu. Malamnya begitu juga, ada yang satu diam-diam, yang satu terang-terangan. Supaya apa? Hati kita ini terpuaskan dengan sudah adanya sedekah terang-terangan yang dilihat orang, tapi yang tidak dilihat orang ini akan ikhlasnya terjaga. Itu jadi keren banget itu beliau mengajarkan seperti itu. Ada teman Ustadz Bang, waktu beliau Ustadz juga maksudnya, rekan Ustadz. Sholat bareng Jumatan kan biasanya kita udah siapin tuh ya. Nah, dia siapkan uang dan kita tahu banget karena kita sering Jumatan bareng. Dia kalau ngasih pasti 2.000, dilipat rapi banget 2.000. Paling 2.000 lagi nih, benar 2.000. Tapi suatu waktu dia pas masukin kayaknya terburu-buru dia. Dia masukin 2.000 itu jatuh dan ternyata di dalam 2.000 itu ada uang 100 ribuan. 100 ribuan. Dan itu dia nyesalnya luar biasa. Astagfirullah katanya. Astagfirullah ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Maafkan hamba, tolong diterima ya Allah ini. Sampai begitu Bang. Jadi selama ini asumsinya yang dia 2.000, ternyata di dalamnya ada 100.000 yang ikhlas. Masya Allah. Yang 2.000 ini dia lihatkan sama orang, tapi 100.000-nya terjaga keikhlasannya. Masya Allah. Wah, dahsyat banget. Itu saya kayak ketampar. Padahal ini 20.000 udah bangga banget tuh kayak 20.000 set. Biar dilihat orang, kadang-kadang begini tuh 50. Ya, gitu ya. Allah ya Karim. Oke, kita udah di penghujung nih. Mungkin kita ingin dengar pesan penutup dari Ricis dan Ustadz Abu Fida. Silakan Ricis. Pak Ustadz dulu. Silakan. Aku mikir dulu Pak Ustadz. Baik. Pesan apa? Pesan di bulan Ramadan ini tentunya bagi kita semua bagus untuk yang namanya menghatamkan Al-Quran. Betul. Bagus sekali. Tapi kapan kejar fahamnya? Quran itu bukan hanya dihafal tapi difahami. Dan paling-paling setelah difahami kemudian diamalkan. Betul. Maka jadikan setiap bulan Ramadan ini bulan untuk memahamkan diri kita terhadap Al-Quran. Bukan hanya menghatamkan tapi gak faham-faham. Mungkin itu kalau dari saya. Ricis. Kalau dari aku menjelang bulan Ramadan dan bulan penuh berkah, perbanyak berbuat baik dari hal sekecil apapun. Jangan pernah ragu untuk ngelakuin hal-hal baik dan hal-hal baru. Jangan pernah negative thinking kayak aku yang selalu berpikiran yang buruk dulu. Kayaknya lebih baik dihapus. Itu juga untuk diri aku sendiri. Dan perbanyak berpikir positif. Ibadah tentunya nomor 1. Masya Allah. Masya Allah. Tabarak. Dari diskusi bareng Ustadz Abu Fida dan Kak Ria Ricis, tentunya banyak banget tadi kisah-kisah menarik yang bisa kita ambil poin pembelajarannya untuk memperbaiki diri dan juga untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam kegiatan sehari-hari, our everyday life events. Nah, untuk teman-teman di rumah, saya mau bagi info terkait program menarik yaitu Find Your Pahala Challenge. Find Your Pahala Challenge atau FYP dari Muslim First. Wish for your page ya, keren banget. Program ini tujuannya supaya kita juga bisa memperbaiki diri dan menerapkan nilai-nilai Islami dengan lebih mudah dan seru dari mana aja kita berada. Betul. Dan dengan mencatat ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentunya, dan zikir di aplikasi Muslim First, kita bisa mengumpulkan poin-poin yang bisa ditukar dengan tiket undian umroh dan haji. Masya Allah, keren. Ini kesempatan emas ya untuk
kita makin dekat sama Allah dan juga mendapatkan kesempatan yang luar biasa ini. Kapan lagi nih bisa dapat yang namanya pahala terus kemudian rewardnya langsung diberikan. Dan ini cuma di bulan Betul. Ramadan loh. Betul. Jadi makin rajin ibadah, makin besar peluang ke tanah suci, Bang. Yes. Masya Allah. Insya Allah. Challenge-nya akan berlaku selama Ramadan. Yes. Dengan banyak hadiah umroh dan haji. Download aplikasi Muslim First, daftar dan kumpulkan poin ibadahmu. Kesempatan emas nih ya, jangan sampai dilewatkan, lebih dekat dengan Allah. Masya Allah. Ya, demikian podcast Find Your Pahala. Sesi sama Ustadz Abu Fida dan Ricis. Tetap semangat. Oh, semangat banget aku. Bapak mau jadi saksi lagi. Tetap semangat. Ini udah lama banget gak ketemu. Ini waktu udah tugas lama di ya. kementerian jarang banget ketemu karena Bapak nggak ngundang, aku makan kalau diundang aku datang. iya, tapi kan sibuk. waktu Enggak, itu. ini aku datang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin nasihat pernikahannya bukan saya kali waktu itu. Iya. Bener bukan. Iya, gara-gara bukan. Makanya gagal. Enggak, astagfirullah. Enggak kok. Iya. Kita bahas nanti di episode Nanti kita bahas ya. Iya. terpisah. Siap. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.